Kasus kekerasan terhadap anak di bawah umur yang terjadi di Desa Normal 1, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata kini menemui titik terang setelah 5 terduga pelaku ditetapkan sebagai tersangka. Berikut wawancara media ini dengan sejumlah pihak di Kabupaten Lembata. Bupati, langkah pemerintah untuk setelah kasus ini, langkah pemerintah terhadap anak ini seperti proses apa? hukum tetap jalan, ya toh. Lalu anak ini tetap di rumah Permata ini sambil menunggu tahap-tahapan nanti dilakukan oleh Permata. Mungkin pada saatnya kita bisa titip di BLK misalnya ya. Mungkin mau kerja latihan-latihan di BLK, ada hobi di mana nanti bisa dikerjakan. Yang lebih sampaikan untuk penegak hukum yang lagi menangani. Ya, dilanjutkan. Saya ikuti dan saya setelah dari sini saya ke Polres Lembata untuk mau mengetahui progres hari ini seperti apa dia punya proses penyidikan. Dan ini merupakan masalah serius, masalah proteksi terhadap anak di bawah umur ini merupakan satu masalah serius, jangan dijadikan slogan. Sehingga pada akhirnya ada efek jerah, sehingga kejadian yang seperti ini jangan terulang lagi. Apakah jika ada aparat desa yang terlibat, sikap pemerintah seperti apa? Diproses, ya kan tidak ada manusia yang kebal hukum. Ya ini sehingga ada efek jerah. Kita memang kita sudah berawal dari kita mendengar dan kita langsung menjemput bersama anggota DPR yang mendampingi kami untuk menjemput ke rumah korban, dan kita juga sudah bertemu dengan pemerintah desa dan keluarga, dan akhirnya kita membawa anak ini ke sini dan anak bersama dengan kami, dan kemarin sudah ada BAP di kepolisian untuk anak ini. Jadi hari ini tinggal menunggu BAP saksi dan juga terlapor lainnya hari ini. Apakah ada tekanan lain terhadap kasus ini Tekanan dari pihak lain? Ada upaya untuk mau menggagalkan laporan di polisi? Itu ada upaya. Memang waktu itu saya bertemu keluarga dengan kepala desa. Memang itu mereka mengatakan, oh ini kami mau mengurusnya secara keluarga. Tetapi kami hadir di sana bersama 2 orang anggota DPR dari Lembata, dari PKN dan juga dari PKS. Itu kami di sana dan kami mengatakan bahwa kasus ini kasus anak, dan ini kasus ini kita menghendaki untuk tetap berproses karena kasus ini cukup menjadi perhatian publik karena sangat tidak manusiawi, penganiayaan yang sangat keji, dan dengan anak di bawah umur yang hanya karena melakukan pencurian. Itu juga pencurian juga masih dalam dugaan juga. Yang dia mengaku dan selalu mereka semua mengatakan bahwa dia pernah mencuri. Tetapi itu ketika persoalan ini terkuak, maka dia juga mengaku bahwa dia pernah mencuri. Tetap nilainya keuangan ini tidak sampai 100.000 juga. Tapi memang di kepala desa memang dia mengaku dia pernah mengambil lebih dari 100.000. Tetapi waktu itu kita hadir di sana dan kita bilang anak ini persoalan ini akan kita kita akan mengawal sehingga proses hukum, karena anak ini cukup penganiayaan yang cukup keji ya, karena sampai ditelanjang, diarak di jalan dan diikat, dan itu dilakukan oleh aparat desa. Itu yang kita sesalkan, aparat desa yang harus melindungi anak malah mereka yang menjadi pelaku kekerasan. Dan kita menyayangkan lagi yang hansip yang pakai seragam, Minmas ini dengan seragam dan menganiaya anak. Jadi kita menyesalkan perlindungan anak kita di Lembata yang masih jauh, masih cukup kurang ya, karena ini minim karena pemerintah desa saja masih bisa melakukan kekerasan terhadap anak ini. Jadi kita berharap ya, semoga ini menjadi pelajaran untuk semua kita, masyarakat Lembata dan juga masyarakat pada umumnya, dan juga untuk pemerintah desa. Dan kita selama ini berharap, karena sudah ada Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak di desa 79 desa, dan Normal ini termasuk desa yang menjadi salah satu desa yang dampingan klien dan punya KPAPD. Ternyata kami sampai di sana KPAPD satu pun tidak pernah ada hadir dalam pendampingan korban anak ini. Berarti dianggap gagal ya? Iya, karena KPAPD di sana tidak ada. Dan saya tahu baik bahwa di 2016 kami pernah melatih beberapa KPAPD, dan termasuk Normal juga, mereka juga hadir untuk pelatihan manajemen kasus. Meningkatkan proses yang lebih lanjut. Begitu. Harapan untuk penanganan pihak KPA? Harapannya ya harus diproses, karena ini sudah melampaui tingkat kewajaran
pelajaran ya. Harus dituntaskan. Harus dituntaskan, apalagi ini kan anak di bawah umur. Yang menjadi persoalan ini kan perarakan itu. Inti poinnya di situ sih sebenarnya. Soal kasus ya wajar lah, namanya juga kenakalan anak. Tapi kalau seperti itu, ya tidak. Siap, terima kasih. Oke, menghantar korban untuk dilakukan visum et repertum. Kemudian karena waktu itu sudah sampai sore, jadi pemeriksaan dijanji untuk lakukan pada kemarin. Jadi kemarin kita sudah lakukan pemeriksaan terhadap korban, kemudian saksi-saksi dengan pemeriksaan para terlapor sebagai saksi. Artinya masih dalam proses penyelidikan. Kemudian hari ini juga kami laksanakan gelar perkara untuk tingkatkan status ini dari penyelidikan menjadi penyidikan. Karena kami menemukan bahwa ada peristiwa pidana yang terjadi. Jadi hari ini kami akan lakukan pemeriksaan saksi-saksi dalam bentuk BAP karena sudah proses penyidikan. Kemudian periksa juga para terlapor ini sebagai saksi dalam tahap proses penyidikan. Kemudian setelah rampung semua, kita kumpulkan alat bukti, kemudian kita lakukan gelar perkara kembali untuk menentukan status dari terlapor ini. Belum ada tersangka. Dari terlapor ini dari saksi menjadi tersangka. Berapa orang yang kira-kira jadi? Yang sejauh ini ada 5 orang Siapa saja itu? Siapa saja? yang kita sudah lakukan interogasi. Termasuk pemerintah desa juga ada? Betul. Ya Pak, Aparat desa? untuk aparat desa mungkin nanti setelah kita lakukan pemeriksaan sebagai saksi, karena nanti tercantum jelas keterangan dari identitas saksi-saksi itu. Modus penganiayaannya apa Pak? Ini bahwa informasi yang didapat ini berawal dari pencurian. Si anak ini melakukan pencurian di rumah Pak Kepala Desa, itu berupa alat cukur rambut listrik dengan silikon. Kemudian diketahui oleh salah satu warga dengan teriak bahwa ada pencuri, kemudian pelaku pencurian yang dalam hal ini anak korban ini melarikan diri. Kemudian diikuti terus oleh keluarga di mana keberadaannya sampai dengan pelaku pencurian ini ditemukan. Kemudian terjadilah proses aniaya seperti yang viral di video itu. Ada peluang juga untuk yang pelaku penyebar video juga? Ada undang-undang IT atau apa? Untuk saat ini kita masih fokus di penganiayaan terhadap anak. Tidak menutup kemungkinan kalau ada peristiwa pidana lain, tapi kita nanti tunggu dengan keterangan-keterangan dari para saksi yang akan kita ambil dalam proses penyidikan ini. Ada oknum guru juga? Guru. Ya, informasi yang kita dapat seperti itu. Ya. Tetapi lebih jelasnya nanti setelah setelah berita acara pemeriksaan saksi nanti itu identitasnya terdata di situ. Maksud penyelidikan awal itu bukan di Polres ya, di Polsek? Polsek waktu itu koordinasi dengan kami karena kasus pencurian dilaporkan ini kan anak di bawah umur. Jadi kebetulan di Polsek itu tidak ada yang namanya unit PPA. Jadi saya waktu itu arahkan Pak Kanit Reskrimnya untuk datang ke Polres dan buat laporan di Polres. Karena di sini penanganan anak disediakan di unit PPA. Oh, yang dilaporkan itu kasus pencurian. Yang lapor kasus penganiayaan. Yang lapor ke Polsek itu kasus pencurian. Jadi karena pencurian itu barang yang dicuri itu hanya alat cukur itu dengan ini, jadi kepala desa dia tidak membuat laporan. Hanya karena mereka meminta supaya untuk amankan anak ini. Tetapi karena waktu mereka datang ke Polsek mau sampaikan peristiwa pencurian ini, diketahuilah bahwa ada video itu. Makanya karena ada video itu, Pak Kanit komunikasi dengan saya, akhirnya saya arahkan ke sini untuk
lapor di sini penganiayaan terhadap anak, sesuai yang beredar di video itu.